Ya, Allah kita bukan tiga, tetapi Allah kita satu dalam tiga cara keberadaan. Seperti itu sebut satu ousia, tiga hipostatis. Ousia itu rumpun, hipostatis itu jenisnya. Jadi misalnya satu rumpun jeruk rumpunnya namanya ousianya jeruk, rumpun jeruk. Tapi kan jeruk ini ada jeruk apa? Ada jeruk mandarin, ada jeruk selayar, ada jeruk Bali. Sama-sama jeruk. Tapi dalam tiga jenis yang berbeda. Satu ousia, tiga hipostatis. Oke. Ya, nanti kita akan bahas ini ya, karena ini memang akan ada tugas di situ. Ya. Nah, ini tugasnya. Ini ada 6 hal yang selalu menjadi serangan bagi kita. Yang pertama itu tentang tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang ketiga, keilahian Yesus. Yang keempat, Tritunggal. Yang kelima, bukti kematian Yesus di kayu salib. Mana buktinya? Bagi agama lain itu Yesus bukan Yesus yang disalib, tetapi orang yang diserupakan. Kita harus memberikan bukti. Nah, bukti keaslian Alkitab. Banyak yang menganggap bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan. Nah, jadi ada 6 judul makalah. Dan ini dikerjakan oleh kelompok berdasarkan daerah masing-masing. Ya, kelompok berdasarkan daerah masing-masing. Kan ada dari Palu, ada dari Kota Raja, ada dari mana lagi? Palasa, dari Poso, ya, dari Motong, ya, bahkan ada yang dari Mamuju. Silakan bergabung di daerah masing-masing, kumpul sama-sama apakah lewat WA group atau apa untuk membahas ini. Ya, jadi 6 judul ini, jadi masih. Ya, nanti coba cari di grup siapa teman dari Palu, ya. Pokoknya atur sendiri. Saya tidak akan campur tangan di situ. Palu-Palu, kalau Tentena ada beberapa bisa, Poso. Tapi ingat, siapa yang cepat memilih judul, ya dia yang akan mendapatkan judul itu. Jadi saya tidak menentukan Palu misalnya ngambil apa, Motong ngambil apa, tidak. Siapa yang cepat memilih judul, dia yang akan dapat judul itu. Nah, terus nanti ini akan saya masukin di dalam kelompok. Ya, kalau ada rayon 1 yang belum membuat kelompok, yang belum ada mempresentasikan, nanti tolong gabung dengan rayon-rayon, dengan daerah yang ada, ya, sama-sama. Ya, ada 6 judul dipilih, bukan 6-6-nya dibuat makalah, bukan, dipilih salah satu. Jadi kalau misalnya kelompok Palu sudah memilih nomor 1, berarti itu sudah jadi judulnya kelompok Palu. Tidak boleh diambil lagi oleh orang lain, kelompok lain. Ya, baku ator jo Tentena dan Tentena, baku ator. Poso juga baku ator jo. Ya, oke. Apa yang harus dilakukan? Nah, sebentar. Ya, apa yang harus dilakukan? Ini. Buat makalah, dalam makalah itu isi pembahasannya adalah untuk membuktikan, mempertahankan, dan memberitakan. Tentang apa? Topik tadi. Misalnya nomor 1, tauhid, ya buktikan, pertahankan, beritakan. Nah, di situ. Minimal 10 halaman. Minimal 10 halaman. Pendahuluan maksimal 2 halaman. Pembahasan minimal 7 halaman. Kesimpulan maksimal 1 halaman. Ya. Font 12, spasi 1,5, HVS Quarto. Buat footnote.
catatan kaki sumber buku. Jadi harus ada pembuktiannya. Ini diambil dari buku mana? Tahu bikin catatan kaki? Misalnya di ujung ini, kemudian dalam Word, klik insert, cari footnote di bawah. Klik itu footnote, nanti muncul nomornya, lalu kemudian di bawahnya itu tulis judul buku, nama pengarang, judul buku, tahun dan semuanya. Bisa dipikir lagi, Pak. Maksudnya apa dipikir ini? Ya. Bapak Ibu tentukan sendiri dalam kelompok. Kan kita ada WA grup rayon 2 kan? Ya, baku cari jo di situ. Ya. Pokoknya baku campur saja. Kalau misalnya cuma sendiri-sendiri baku campur. Pendolo, tentena bisa masuk. Baku atur jo di grup ya. Atur jo di grup di situ. Nanti minta tolong Pak Anton untuk atur daerah-daerahnya. Ya, ini masuk mana, ini masuk mana. Minta Pak Anton. Pak Anton masih ada di sini kali. Ya. Oke. Lalu kemudian buat PowerPoint untuk dipresentasikan. Dan tugas makalah dan PowerPoint di email ke sini. Sebentar saya akan masukkan di dalam grup. Ya. Saya akan poso kota cuma sendiri, gabung jo dan tentena atau dengan mana. Ya. Gabung jo dan motong jo boleh. Ya. Terserah. Tapi jangan ke Ampana. Jadi tugas dikumpulkan sehari sebelumnya. Sehari sebelum kita kuliah presentasi. Di email. Jadi apa yang di email? Makalah dan PowerPoint. Ya. Atur jo. Poso dan poso atur jo. Tugas ini adalah nilai. Jadi di situ sudah mengandung 3 unsur nilai. Ya, 3 unsur nilai. Ya, Morowali Utara silakan gabung saja. Kalau cuma sendiri. Di situ sudah ada nilai tugas baca buku, tugas meet, dan tugas final. Jadi ketika Bapak Ibu membuat makalah sama-sama itu adalah tugas baca buku. Buat PowerPoint itu adalah tugas meet. Kemudian mempresentasikannya itu tugas final. Jadi satu tugas ini 3 nilai. Jadi kalau nanti dalam pertemuan selanjutnya itu adalah presentasi kelompok. Tugas ini dipresentasikan. Kalau ada anggota kelompok yang tidak hadir, berarti mohon maaf nilainya bisa kurang. Ya, gitu. Oke. Saya kira ini bisa dipahami. Ya, nanti sebentar saya akan bagikan ini di kelompok. Judul-judulnya silakan nanti. Pak, kalau 2 orang tapi pakai satu Zoom, bisa asal laporan. Tulis 2 nama di situ. Di Zoom itu tulis 2 nama. Ya. Misalnya siapa? Amin dan Baco Mamuju. Nah, begitu. Ya. Oke. Ya, nanti ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini sebelum saya lanjut? Karena kita selesai jam 2. Tidak ada? Materi perkuliahan ini pun izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Pak, ini pertemuannya hanya setiap hari Senin, berarti sebelum hari Senin ya dikumpulkan. Ya, jadi pertemuannya hari ini kita membahas teori semua. Nanti pertemuan berikutnya kita membahas tugas. Setelah itu selesai. Nah, saya tawarkan karena itu tanggal 16 atau 17.
Saya tawarkan apakah kita tanggal 16 atau tanggal 17. Karena tanggal 17 itu kan libur. Kecuali ada mau upacara. Tanggal 16 coba. Iya. Enggak saja. Dari mana? Tidak 16. sibuk? Kalau kamu 17 upacara. Oh, oke. Jadi 16 ya. 16. Siap. Berarti tanggal 15 tugas sudah harus dikumpul. Betul. Email. Ya. Oke. Saya lanjut sedikit lagi. Ya. Saya lanjut sedikit supaya kita bisa terima banyak semuanya. Nanti tugas-tugas ini pun nanti setelah Bapak Ibu presentasi ada pertanyaan, ada diskusi, nanti saya akan bahas lagi. Ya. Oke. Kita lanjut. Penginjilan apologetika Kristen. Jadi selain menyajikan bukti-bukti Injil kepada orang secara masuk akal, ini ingat ya, ini kita harus mempresentasikan dengan argumentasi yang bisa orang terima dengan akalnya. Ya, jangan dulu bicara roh, ya, jangan dulu bicara roh, akal dulu. Bagaimana kita meyakinkan orang menggunakan argumentasi kita. Nanti selebihnya Roh Kudus yang bekerja. Jadi supaya mereka dapat membuat keputusan yang berarti oleh kuasa Roh Kudus yang meyakinkan, ya misalnya tentang baptisan, misalnya. Hati tidak akan dapat menerima dengan senang apa yang disangkal oleh otak. Perhatikan ini ya. Oke. Nah, kalau kepercayaan Kristen merupakan segalanya bagi umat manusia, maka penting sekali kita untuk mampu memberikan alasan yang benar bagi keyakinan dan pengharapan yang ada pada umatnya. Mungkin ada orang bertanya, Pak, kenapa masih banyak orang yang berbuat kejahatan? Padahal Yesus sudah datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Gimana kira-kira kita menjawab ini? Ya, mungkin saja dengan perumpamaan. Iya Pak, ya, kan kita tahu kalau kita mandi pakai sabun. Perusahaan sudah membuat sabun dan menjualnya. Tapi kan juga masih ada juga orang yang mandi tidak pakai sabun. Kan? Ya. Masih banyak juga orang yang kotor yang tidak tahu memakai sabun. Makanya sekarang ini harus diajarkan cara cuci tangan yang baik. Oke. Nanti materi ini saya akan kasih juga. Saya akan bagikan di grup. Ya. Nah, menerima kebenaran tanpa memikirkannya atau menerimanya begitu saja sebagai suatu kepasrahan. Ini tidak cukup bagi suatu iman. Jadi, ini pasrah saja. Ya, ini seperti ada kita mengkristenkan orang tanpa paksaan. Bukan mereka hanya terima saja, tapi ada paksaan, ancaman kalau tidak terima mati. Nah, gitu. Ya, jadi dia pasrah saja, terima saja. Ya banyak begitu, banyak orang Kristen yang dibuat seperti itu. Nah. Oke, saya lanjut. Ayat Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan ini harus terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana dia terima Yesus hanya dengan pasrah saja karena ancaman, akhirnya tidak memunculkan kasih kepada Tuhan. Jadi apologetik merupakan upaya untuk mempertemukan akal dengan iman dan untuk membela iman dengan senjata-senjata akal. Jadi iman itu harus dipresentasikan masuk akal. Ya, masuk akal. Supaya akal bisa menerima dan membela iman dengan senjata-senjata akal. Kita bela iman kita dengan akal pikiran kita. Oke, saya lanjut. Aspek dari apologetika. Apologetika sebagai pembuktian. Ya.
Apologetika sebagai pembuktian iman kita, apologetika sebagai pembelaan, bahkan apologetika sebagai penyerangan, menyerang kebodohan. Ya, kita buktikan iman kita, kita bela, kita menyerang apa? Seperti tadi Paulus mengatakan, maukah engkau percaya, Agripa? Ya, Agripa akhirnya berkata, hampir saja kau yakin ya aku untuk menjadi orang Kristen. Jadi ada 3 hal ini, 3 aspek ini, pembuktian, pembelaan, penyerangan. Bukan pakai senjata, ingat, tapi berargumentasi. Oke, lanjut. Ya. Tenang saja, nanti saya kasih materi ini. Bapak Ibu tidak usah capek-capek menulis. Nah, jadi secara perspektif ketika jenis apologetika ini berhubungan, bahkan dikatakan disatukan, satu. Ya. 3 jenis tapi dapat disatukan, dihubungkan satu dengan yang lain. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak penyelamat, Allah Roh Kudus pemelihara. Tapi 3-nya jadi satu kan, Allah. Ya, 3 aspek ini bisa dijadikan satu, lengkap. Ya. Dapat dikatakan jika salah satu dikerjakan secara benar dan lengkap, maka akan mencakup 2 aspek lainnya. Iya, tenang Jo, saudara-saudara. Materi akan dibagi. Ya. Jadi masing-masing merupakan sebuah cara untuk melihat atau sebuah perspektif sudut pandang keutuhan dasar dari usaha berapologetika. Melihat dari perspektif Allah Bapa sebagai pencipta, melihat dari perspektif Allah Anak sebagai penyelamat, melihat dari perspektif Allah Roh Kudus sebagai penolong. Sama kan? 3, our God is 3 in 1. Ya, lagunya Hillsong gitu. Oke. Nah, Yesus itu Tuhan. Kita percaya dia kurios, raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan. Tapi tantangan kemudian muncul. Ini dia. Nah, orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Tuhan. Dia kan manusia, lahir dari siapa? Maria dan Yusuf. Dia bukan Mesias. Tapi orang Roma menganggap kurios itu adalah kaisar. Sedangkan kata kurios itu dipakai untuk Yesus. Jadi bisa jadi makanya oleh orang-orang kaum Farisi mengatakan bahwa ini pemberontakan kepada kaisar. Ya. Sehingga mereka kepada orang Roma bahwa orang Kristen itu pemberontak. Nah, sehingga ketika Pilatus ini mana yang akan Barabas atau Yesus? Padahal Barabas itu adalah pemberontak. Ya, pemberontak. Akhirnya mereka pilih Barabas untuk diselamatkan, supaya tidak dihukum. Yesus yang menggantikan. Ya. Nah, kuduskan atau percaya dulu Kristus itu Tuhan. Baru bisa memberi pertanggungjawaban dari setiap tantangan yang artinya bahwa ketika kita mau berapologetika, kita harus percaya sungguh-sungguh dulu. Kita harus punya dasar yang benar. Pengertian yang benar tentang Kristus. Bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Kristus itu disebut Allah dan Tuhan. Allah dan Tuhan. Kenapa Allah? Kenapa Tuhan? Nanti cari sendiri jawabannya. Nah, untuk menyampaikan Injil kepada orang yang tidak percaya dengan basis yang netral adalah suatu kebohongan. Sebab hikmat Allah adalah kebodohan dunia. Pemberitaan tentang Kristus adalah kebodohan bagi dunia. Karena itu kita harus cari cara
dengan baik. Nah, ingat lagi, kenetralan akan menghambat dan menjadi penghalang bagi orang yang berapologet. Pluralisme tantangan daripada apologet. Tahu pluralisme? Ya, sampai akhirnya muncul pluralisme itu bahwa semua agama ada keselamatannya. Banyak jalan ke Roma. Jadi semua agama ada keselamatannya karena mereka percaya kepada Allah. Ah, itu seru itu. Dan itu ada di buku ini juga, ya. Buku itu. Kita tidak dapat memamerkan kepada orang yang tidak percaya bahwa argumentasi kita adalah logika, fakta, konsistensi, atau apa saja yang siap mereka terima karena sudut pandang yang berbeda. Coba bayangkan, orang Muslim mau mengutak-atik kepercayaan orang Kristen. Orang Muslim pasti akan melihat dari sudut pandang apa? Orang Muslim. Berbeda dengan sudut pandang Kristen. Sama, saya hanya tahu Jokowi. Jokowi itu presiden. Tapi ketika saya mengutak-atik pribadinya, saya tidak dekat dengan Jokowi. Saya hanya melihat dari luar. Tapi bagaimana saya bisa tahu pribadi kehidupannya Jokowi secara nyata? Saya harus menjadi bagian daripada keluarga itu kan? Iya kan? Betul tidak? Bagaimana saya misalnya tahu kehidupannya Pak Yoel? Saya harus menjadi bagian daripada kehidupannya Pak Yoel. Kalau hanya lewat perkuliahan seperti ini, saya cuma tahu ya, lihat wajahnya Pak Yoel. Ya, sama Pak Victor, Ibu Mary, Ibu Elvin, semuanya sama. Jadi ada usaha untuk menjatuhkan iman kita, tapi dari sudut pandang mereka. Nah, ini yang harus kita beri pandangan, argumentasi. Jadi pada konteks yang lebih luas, kita harus menjelaskan tentang apa yang benar, walaupun itu bertentangan dengan kepercayaan mereka. Nah, namanya kepercayaan. Kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Betul kan? Ya, sebenarnya orang yang mempercayai sesuatu sebenarnya tidak bisa dihukum sebenarnya. Tapi karena ya pada abad pertengahan, karena agama Kristen telah menjadi agama negara, maka segala sesuatu yang di luar kekristenan itu bisa dihukum. Dalam penginjilan ada 2 kesaksian. Kesaksian luar, peranan apologetika, argumentasi kita secara logika. Kesaksian dalam, peranan Roh Kudus. Jadi kita tidak hanya mempergunakan logika kita, tapi kita juga harus mengandalkan Roh Kudus. Kita meyakinkan orang tentang Kristus dengan penginjilan. Dan Roh Kudus meyakinkan orang dari dalam tentang Injil yang diberitakan. Ingat, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita hanya menabur benih firman, benih Injil, tapi yang menyiram memberikan pertumbuhan siapa? Roh Kudus. Karena itu jangan heran. Di daerah-daerah yang tidak ada penginjilnya di situ, itu bisa orang bertemu dengan Yesus, bertobat. Kenapa? Karena teknologi sekarang, sistem informasi, teknologi, luar biasa. Iya kan? Jadi orang bisa buka apa saja. Bahkan mungkin kalau lewat channel-channel televisi misalnya, orang klik channel, ketemu channel Kristen. Walaupun dia bukan orang Kristen. Dia dengar berita Injil di situ. Akhirnya Roh Kudus menjamah hatinya. Dia bertemu Tuhan. Walaupun tidak diinjili secara langsung. Jadi jangan sepelekan Facebook,
Instagram, TikTok di situ. Tesis saya itu efektivitas Facebook dalam mengkomunikasikan Injil. Loh, bayangkan, orang Kristen ini harus kita memberikan pemahaman kepada jemaat. Jangan pakai media sosial untuk apa di situ gosip, marah-marah, hoax dan lain-lain. Iya, toh. Tapi pakai media sosial untuk apa? Memberitakan Injil. Coba bayangkan, saya punya Facebook, teman saya itu maksimal 5.000 orang. Betul kan? Sekali saya posting di wall saya, maka itu akan dibaca oleh berapa orang? 5.000 orang. Oke? Berapa? 5.000 orang. Jadi gembala sekarang gampang, walaupun tidak punya gereja. Iya. Nah, coba bayangkan. Saya posting satu berita, 5.000 orang membaca. Lalu kemudian ternyata settingannya adalah postingan saya bisa dilihat oleh teman punya teman. Dan setiap 5.000 ini itu punya teman 5.000 lagi. Berarti yang lihat postingan saya berapa? Maksimal 5.000 kali 5.000 orang. Berapa itu? Berapa itu? 25 juta orang. Jangan sepelekan kekuatan media sosial. Luar biasa. Satu postingan kita itu bisa dilihat kurang lebih 25 juta orang. Jadi jangan takut. Menjadi gembala dunia maya silakan. Bikin gereja dunia maya silakan. Karena nanti pada akhirnya kita akan ke sana. Kita sudah lihat sekarang perkuliahan kita dulunya harus tatap muka on-site. Tapi sekarang jadi apa? Online. Ibadah jadi online. Ayo Bapak Ibu, silakan. Ya. Teologi itu terus apa? Progres. Jangan berhenti pada satu kegerakan. Ya. Jangan puas dalam satu kegerakan. Karena Roh Kudus itu terus bergerak. Progres. Lihat dulu, Katolik muncul, Protestan muncul. Habis itu apalagi? Pentakosta muncul, karismatik muncul. Apalagi? Progres. Bergerak. Sekarang apa yang nanti akan terjadi? Semua orang percaya adalah imam-imam Allah. Pergerakan orang kudus, pergerakan dalam kerajaan Allah. Ingat ketika Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga, 40 hari. Apa yang diajarkan? Kisah para Rasul membuktikan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Karena pada akhirnya kita semua akan bermuara pada kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak seperti kerajaan Allah yang ada di abad pertengahan atau kerajaan Allah yang kemudian kita harus pahami. Nah, ada wahyu umum, wahyu khusus. Ya. Wahyu umum adalah wahyu Allah terhadap segala sesuatu yang diciptakan. Contohnya, orang menabur pasti menuai, itu wahyu umum. Ya. Orang mengetahui akan adanya kuasa yang besar, itu wahyu umum. Tetapi wahyu khusus, ya, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Itu wahyu umum, wahyu khusus. Orang yang tidak percaya pun mengenal Allah secara jelas. Iya.
Ya kan? Mereka tahu akan adanya Allah. Makanya mereka membuat ibadah agama itu. Agama itu karena mengakui akan adanya suatu kuasa yang besar dan membentuk kehidupan. Tidak agama kacau. Agama itu adalah pencarian kita manusia terhadap Tuhan. Nah, kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Karena kita yang mencari Tuhan, agama itu sehingga banyak aturan-aturan mainnya. Padahal kalau Allah mencari kita manusia tidak ada aturan mainnya. Yang penting percaya Yesus selamat sudah. Iya kan? Tapi kemudian kita manusia itu kemudian mempersulit diri. Kekristenan itu akhirnya menjadi agama karena tambah kurang kusyuk. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, itu namanya agama. Kalau agama telah menjadi suatu peraturan, kekristenan telah menjadi suatu peraturan, maka kekristenan telah menjadi agama. Oke? Tetapi wahyu umum tidak menyatakan rencana yang berkaitan dengan Allah, dengan keselamatan secara spesifik. Jangan keluar dulu, setelah ini kita foto bersama. Selesaikan sampai selesai, tuntas. Baru kita foto bersama. Hanya di wahyu khusus kita mengenal Alkitab, Tuhan Yesus, dan rencananya. Nah, itu tadi wahyu khusus. Tujuan Allah untuk manusia itu apa? Itu wahyu khusus. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Itu wahyu khusus. Ya. Kenapa sampai manusia jatuh dalam dosa? Itu wahyu khusus. Kenapa harus ada pengorbanan Kristus? Itu wahyu khusus. Itu wahyu khusus. Wahyu umum tidak ditemukan. Apa yang disingkapkan oleh firman Tuhan. Tetapi ingat, kita jangan eksklusif karena kita menerima wahyu khusus. Eksklusif itu kita hanya berdiam dalam komunitas kita. Kita tidak bergerak keluar. Kita harusnya jadi inklusif, terbuka bagi orang lain. Ya. Tapi gereja sekarang bersifat apa? Eksklusif. Itu yang kemudian Mahatma siapa? Mahatma Gandhi ya, saya lupa. Ya, itu akhirnya tidak dapat masuk ke gereja. Pernah dengar cerita ini kan? Cerita ini, sehingga dia berkata, Yesus adalah orang yang baik, tapi kekristenan tidak. Ketika itu dia mau masuk gereja, karena dia pakai dengan jubah tradisional, tidak pakai alas kaki, dia coba masuk ke dalam gereja. Gereja dipenuhi oleh orang-orang bule dengan jas biskap yang luar biasa, sepatu pantofel, akhirnya dia ditolak. Dia kecewa. Karena gereja bersifat apa? Eksklusif, bukan inklusif. Namun kita tidak boleh menggunakan argumentasi sirkular dalam berapologetika. Misalnya, Alkitab adalah benar. Karena Alkitab adalah benar. Kita harus membuktikan kenapa Alkitab itu benar. Ya, kita harus berargumentasi, misalnya ada contoh, ada 500 saksi tentang kebangkitan Kristus. Ada saksi di situ. Pada awalnya tentu argumentasi kita tidak langsung diterima oleh orang yang belum percaya, namun ada beberapa alasan yang membuat mereka bisa menerimanya, antara karena Allah telah mewahyukan dirinya secara jelas kepada orang-orang yang tidak percaya. Ya, mereka mendapatkan pewahyuan, pengilhaman. Ya, contoh tadi yang saya katakan, ada suku yang tidak terjangkau oleh Injil, tapi kemudian ada pertobatan di situ. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang datang kepada mereka lewat mimpi, ataupun karena kenapa biasa Tuhan datang? Karena sudah ada benih di situ, benih Injil yang ditaburkan.
Benih Injil ini dari mana? Kita tidak tahu. Apakah dari media sosial, dari televisi, dari radio, dan dari mana-mana. Benih Injil. Ya, karena itu firman Tuhan katakan, taburlah. Tabur. Kita tidak tahu mana yang akan bertumbuh dan dituai. Ya, itu prinsip penginjilan. Tabur saja. Bagaimana paling cocok? Media sosial. Paling cocok untuk itu. Roh Kudus pasti menopang pelayanan kita. Ya, ingat itu. Ya, Roh Kudus pasti menopang pelayanan kita. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan. Andalkan Tuhan. Jadi pada orang-orang tertentu pemikiran dan argumentasi kita benar dapat menerobos pertahanan mereka. Apologetika Kristen memiliki bentuk bermacam-macam. Macam-macam apologetika. Ada nanti coba lihat, ada di Instagram Apologetika Indonesia. Di situ ya ada, coba baca itu, dia punya postingan di situ. Wah, luar biasa ya. Jadi apologetika sudah lagi bukan materi perkuliahan yang susah sekarang ini untuk didapat, tetapi sekarang ini sudah tersebar luas di media sosial. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, maka Allah sendiri, Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, firman Allah. Ya. Oke. Tapi kita harus pendekatan secara persuasif, bukan dengan kekerasan. Ya. Jadi kita harus berargumentasi untuk apa? Menarik, untuk agar supaya perhatian orang itu tertuju kepada kita dan mereka bisa mengalami apa yang kita beritakan. Oke. Nah, berita yang dibawa oleh apologis. Ingat, tidak ada berita lain. Tapi berita yang dibawa apologis adalah berita Injil. Bukan pemahaman pribadi dan lain-lain, bukan cerita orang, tapi berita Injil. Berita Injil ini harus sama dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi dalam naskah apologetika perlu diberikan rumusan singkat dari isi Alkitab. Untuk memberi. Tadi Paulus, seperti saya katakan tadi, saya baca di awal, Paulus itu sudah menyaksikan. Ya, Paulus itu sudah menyaksikan siapa Yesus itu. Ya, dia yang mati, bangkit. Ya. Dan dia yang telah naik ke sorga. Inti iman kita kan di situ, di 1 Korintus 15. Ya kan? 1 Korintus 15 ayat berapa? Ayat 3, 4 di situ. Itu inti Injil. Dalam Alkitab sendiri telah terdapat ringkasan seperti itu. Nah, ini berguna untuk untuk meringkas berita Alkitab dari dua perspektif. Coba lihat. Pertama, kekristenan sebagai suatu filsafat. Yang kedua, sebagai kabar baik. Filsafat, pemikiran manusia. Dan yang kedua, itu adalah kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesus datang ke dalam bumi. Kabar baiknya adalah Yesus telah mati bagi kita. Kabar baiknya adalah Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan ya segala sesuatu. Tapi sorga bukan tempatnya manusia. Sorga itu tempatnya Allah. Tidak ada manusia singgah di sorga. Nah, sikap kita dalam berapologetika. Nanti baca 1 Petrus 3 ayat 15-16. Walaupun apologetika itu berhubungan dengan masalah kognitif intelektual, tapi tidak terpisahkan dari kesalehan hidup. Eusebia, ibadah kita. Ibadah itu bukan hari Minggu.
Eusebia itu godliness, kesalehan. Eusebia itu kesalehan hidup atau ibadah itu harus terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Ingat apa yang dikatakan, kalau kamu melakukan sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Ya, karena orang akan melihat kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya sudah singgung itu, bahwa ketika jangan kita hanya berargumentasi dengan mulut kita, tetapi kehidupan kita tidak sesuai. Ya, seorang apologis dalam porsi firman Tuhan, dia adalah seorang warga negara yang baik, bersusila yang baik, ya, mempunyai karakter teladan hidup yang baik. Ya, jadi ini menyangkut totalitas kehidupan kita. Pengudusan Kristus dalam hati itu menyangkut totalitas kehidupan kita. Ketika memberikan apologetik harus dilakukan dengan cara Kristiani, lemah lembut, hormat, dan tulus. Tidak ada U di balik B. Tidak ada motif-motif tertentu ketika kita berapologet. Supaya dia jadi jemaatku. Bukan itu. Supaya dia jadi jemaat Tuhan. Jadi walaupun kita sudah melakukan penginjilan, berapologetika dengan orang, jangan mengharapkan dia jadi pengikut kita, masuk ke kita. Mungkin dia bisa masuk ke gereja lain. Dan jangan menganggap bahwa jemaat itu adalah domba kita. Jemaat itu adalah domba Tuhan. Kita ini hanya gembala yang mengembalakan apa yang Tuhan percayakan. Nah, jangan salahkan jemaat kalau pindah gereja. Mungkin pelayanan kita tidak baik. Ya, jangan salahkan misalnya dalam keluarga kita sukanya makan di restoran terus. Karena mungkin makanan yang kita sajikan tidak baik, tidak bergizi, rasanya tidak enak. Jadi ya anak kita cari makanan di luar, suami kita cari makanan di luar. Begitu juga dengan gereja. Dan kalau jemaat pindah, berarti Tuhan memang sudah mau dia pindah ke tempat lain. Ya, sudah tidak usah berkelahi soal jemaat. Karena ini lihat sini banyak dari daerah-daerah ini semua. Ya, jangan berkelahi soal jemaat, dia pindah sana pindah sini. Ya, kadang-kadang ya saya alami teman-teman juga mengatakan kota kecil, satu jemaat itu bisa pindah. Ketika dia pindah gereja A, dari gereja A dia ceritakan kejelekannya gereja A di gereja B. Kalau dia pindah ke gereja C, dia ceritakan kejelekannya gereja B di gereja C. Jemaat yang sama pindah akhirnya dia pindah jadi jemaat jalan-jalan. Ya biarkanlah. Ya nanti suatu saat ya Tuhan bisa tokipa dia. Ya, kenapa sampai tongkat gembala itu ada bengkoknya di atas? Kenapa? Supaya kalau ada domba yang sesat itu bengkoknya itu sini. Ya, gitu. Oke. Pedoman praktis terakhir. Ketika kita berapologet, yang pertama, temukan presuposisi. Apa presuposisi? Alasan awal mereka. Alasan yang mendasari argumen mereka. Keyakinan awal. Ya. Jadi presuposisi inilah yang mendasari argumen atau cara menafsirkan data dan pernyataan seseorang. Jadi bagaimana caranya? Berlatih untuk menganalisa tingkatan logika. Gimana cara? Ajukan pertanyaan-pertanyaan. Ajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Bapak, mohon maaf Pak, apakah Bapak orang Kristen? Oh bukan. Oh ya. Bapak ibadahnya di mana? Oh saya di sini. Oh gitu. Bapak pernah dengar enggak tentang Yesus? Nah, jadi kita tahu di situ. Oh tidak, saya belum pernah, berarti dia belum pernah dengar Yesus.
Jadi presuposisinya dia bukan seorang penganut Kristen, dia tidak percaya Yesus. Jadi bagaimana caranya kita meyakini dia tentang itu? Nah, itu dari presuposisi, pemahaman awal mereka. Jadi jangan salahkan kalau ada jemaat yang punya pemahaman, karena pemahamannya mereka belum pernah diubah. Ya, paradigma. Jadi kita harus mengajar supaya paradigma jemaat itu terbuka. Analisa validitas presuposisi tersebut. Kita analisa. Jadi analisa ini menyangkut pemakaian common ground. Common ground itu pemikiran umum dari mereka dan pendekatan yang tepat. Lalu kemudian kita paparkan bukti-bukti positif. Ya, bukti-bukti positif ya banyak hal, nanti bisa lihat. Lakukanlah semua langkah di atas dengan lemah lembut, sopan, dan hati tulus untuk membawa orang tersebut pada kebenaran. Yang kelima, jangan lupa berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penentu apakah seseorang akan menerima kebenaran atau menolaknya. Dan yang terakhir, lebih baik kata firman Tuhan, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jadi kalau ada orang yang mengemukakan argumentasinya yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, dengarkan dulu. Sampai kita menemukan, kita dengarkan tapi bukan asal dengar. Dengarkan, analisa. Baru cari titik celahnya. Ya, seperti orang main catur. Ya, cari celahnya. Lalu kemudian skakmat dia. Oke, selesai. Haleluya. Ada pertanyaan? Silakan. Tentena katanya sudah menentukan sikap. Ya. Sudah pilih, ya puji Tuhan. Saya kirim dulu di grup tugas. Ya, saya kirim tugas, nanti bisa diperhatikan di situ. Izin Pak dosen. Ya, silakan. Pak, ini gimana kelompoknya tidak dibagi kelompok 1, kelompok 2 begitu biar tersusun. Pas tampil nanti supaya ditahu. Ini yang tampil minggu depan ini kelompok berapa, begitu seterusnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Usul yang baik. Jadi ketika misalnya Poso memilih makalah nomor 1, maka Poso yang pertama mempresentasikannya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya Tentena memilih nomor 2, maka Tentena akan nomor 2 mempresentasikannya. Jadi urutan ini saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berdasarkan makalah. Jadi saya memberikan kebebasan bagi masing-masing kelompok daerah untuk menentukan judulnya, dan ketika menentukan judulnya berarti nomor urut sudah diambil juga. Ya, seperti itu. Siap? Saya sudah di itu. Vivian ini sebenarnya masuk di rayon 1 ya.
Ya. Siapa siap? Ya. Nah, masuk di rayon 1 ya. Sebenarnya. Atau rayon 2 memang. Begitu. Kalau di grup WA masuk rayon mana? Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak, Ya. saya Ya. Pak. Ya, silakan. Bisa pas itu tugasnya tadi kirim lagi Pak. Soalnya tadi sempat keluar jadi tidak tahu tugasnya yang mana. Cuman belakangnya Ibu tadi Hosiana, dapat Ibu Hosiana dengar. di rayon 1, rayon 2. Di grup WA. Supaya saya kirim di situ ulang. Karena Kalau saya Pak Beviani tadi rayon 2 Pak, rayon 2. Rayon 2 Pak, rayon 2. Oh, Kita saya sudah rayon kirim di grup WA rayon 2 tugasnya. Coba lihat di grup WA. Masuk enggak? Sudah masuk, Pak. Masuk ya? Oke. Ya. Ya, kalau yang sudah ikut di rayon 1 untuk presentasinya tidak usah lagi ya, tidak usah lagi ikut di rayon 2 untuk tugas. Tapi kalau ada di rayon 1 yang belum ikut dalam tugas ini, baru ikut kuliahnya seperti tadi, ya saudara bisa gabung di grup yang ada. Ya. Jangan dulu keluar, kita foto dulu bersama sebagai bukti bahwa kita kuliah. Coba kasih ingat teman-teman yang lain ya sebelum kita akhiri. Oke, tolong untuk buka kameranya ya. Lumayan kita kuliah dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 4 jam. Ya, oke. Silakan dibuka. Ya. Silakan buka, kita foto. Haleluya. Pasang wajah-wajah yang luar biasa. Siap. Kalau ada 2 orang dalam yang ikut dalam satu Zoom, dua-duanya harus muncul di situ. Ya. Oke, siap. 1, 2, senyum. 3. Oke, saya pindah ke berikutnya. 1, 2, 3. Iya, oke. Sip. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita berdoa? Kalau tidak, yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa kuliah apologet. Kami minta anugerah Tuhan, biar apa yang telah kami pelajari, kami bisa pahami. Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian, kemampuan yang daripada Tuhan. Mari Tuhan tolong kami dalam perkuliahan selanjutnya, dalam mengerjakan tugas dan lain-lain. Tuhan berikan hikmat akal budi kepada kami. Berkati setiap pribadi yang ada, mahasiswa-mahasiswa, berikan kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala serangan COVID. Tuhan tolong kami semuanya. Kami hidup dalam naungan dan lindungan daripada Tuhan. Karena kami percaya orang yang berlindung dalam naungan yang maha kuasa akan terus dibentengi, akan terus dipagari dengan pasukan malaikat. Dan tidak ada satupun yang bisa menyentuh kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur, diberkati, kuat, sehat semuanya, anugerah Tuhan berlimpah. Kami sejahtera dan sukacita daripada Tuhan menyertai kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali percaya Yesus
tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya.